Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita kembali siapkan setiap hati kita bertemu dalam mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati dan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, ini setiap keberadaan kami di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berseru. Hanya kepada Tuhan kami bersandar. Kami berpegang teguh. Karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami melihat tangan-Mu senantiasa bekerja atas kami. Tidak pernah berhenti pertolongan-Mu Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami berseru. Oh Yesus, haleluya. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan, sembah pujian dan kami hanya bagi Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku kami memuji nama-Mu sepanjang umurku, sepanjang umur hidup. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau satu-satunya, Kaulah penyelamat, kami memuji nama-Mu Tuhan. terpujilah Kau Tuhanku. Biar mulut setiap lidah bibir kami memuji Engkau Ku Tuhan. memuji nama-Mu Sepanjang umurku, sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau sepanjang hidupku. Oh, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih ya Bapa. Sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. selama-lamanya kami menyatakan Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Oh, selamanya kami menyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah hanya nama-Mu, hanya Yesus. Haleluya. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima setiap pujian dan penghormatan kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau
Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami muliakan, kami tinggikan, Tuhan. Yesus, Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mau meninggikan Dia, mau menyembah. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Engkau tetap Allah, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Engkau ya Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap tergoncangkan, Kau tetap Allah, tetap yang setia, Yesus. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duga. Ku
ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama lebih lagi kami mengagumi Kau, ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami percaya kasih-Mu tiada ada duanya Tuhan. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi. Mari dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan kasih-Mu tiada. Kau mendengar pujian setiap umat-Mu ya Tuhan, penyembahan setiap umat-Mu. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, sebentar kami akan menerima setiap firman-Mu. Biar firman-Mu boleh dimeteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami dan firman Tuhan menjadi kekuatan dan penopang jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Perkenalkan, nama saya Tin dari Tangerang. Bu, saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit batuk yang cukup lama dan tidak kunjung sembuh. Karena gak sembuh-sembuh, akhirnya saya ke dokter. Dan dokter meminta saya untuk ronsen dan cek darah. Dan dari hasil ronsen, dokter berkata ada indikasi ke arah TBC. Namun dokter berkata harus dipastikan satu tes lagi untuk mendiagnosa ya. Mendengar hal itu saya merasa sangat takut ya, bahkan karena saya
ya saya merasa sangat takut karena saya harus menjaga 2 anak saya yang masih kecil dan yang pasti itu akan berbahaya kalau saya berdekatan dengan mereka. Sambil menunggu hasil tes berakhir, saya dipenuhi kekhawatiran hingga membuat saya sulit makan juga sulit tidur. Iya pasti ya saudara, pasti bergumul ya karena katanya kan TBC ya, itu bukan main-main ya. Dan saya dihinggapi ya rasa kekhawatiran yang sangat. Suatu hari saya mendengarkan khotbah ibu ya, dan di sana ibu mengatakan agar kita jangan khawatir namun tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Disitulah saya tersadar dan akhirnya saya memilih untuk berserah kepada Tuhan. Sambil tetap berdoa agar saya boleh mengalami kesembuhan dan juga Tuhan pulihkan. Saya juga berjanji, saya berkata Tuhan kalau saya akan bersaksi di mezbah doa bila kondisi saya dipulihkan dan juga hasilnya itu baik. Dan puji Tuhan Bu, setelah itu kesehatan saya semakin membaik, batuk saya juga semakin berkurang. Dan puji Tuhan akhirnya ketika saya menjalani tes ya ternyata hasilnya baik dan saya dinyatakan negatif TBC ya. Disitulah saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya, memang benar Bu ya bahwa ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, apapun masalah kita, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita ya. Demikianlah kesaksian saya. Semoga melalui kesaksian saya ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih Bu Debbie, juga seluruh tim mezbah doa, kiranya Tuhan selalu memberkati. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kita mendengarkan dari kesaksian ini bahwa daripada kita berlarut dalam kekhawatiran dan ketakutan sampai gak bisa makan, gak bisa tidur, malah bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain malah datang. Ya, dan sering kali yang kita takutkan itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah takut. Nah akhirnya ya lebih baik kita memilih untuk percaya dan berserah seperti kesaksian malam ini. Ya akhirnya ketika mendengarkan firman Tuhan bahwa lebih baik berserah dan mengandalkan Tuhan, lalu ibu melakukan dan ternyata ketika ya diperiksa hasilnya negatif ya. Ya itulah saudara ya, ketika kita ini belajar untuk berserah, kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, maka Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan yang tadi dokter sudah vonis ya ada kemungkinan didiagnosa TBC ya, tetapi puji Tuhan ya Tuhan sanggup mengubah, bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asalkan yaitu tadi kita belajar berserah, percaya dan sungguh-sungguh ya menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Baik, terima kasih Ibu kesaksiannya. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan sekarang sampai di Mazmur 119 saudara. Masih di Mazmur 119 ya, dan kita percaya bahwa saat kita mau sungguh-sungguh ya percaya pada Tuhan ya, berbalik kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita ya. Dan kita kemarin sudah membaca saudara ya bahwa ya dikatakan oleh firman Tuhan kemarin ya di dalam Mazmur 119 kemarin sampai di ayat yang ke-75. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Kemarin kita sudah baca sampai ayat 80 dan hari ini kita akan lanjut di ayat yang ke-81. Ya seringkali memang Tuhan izinkan, bahkan pemazmur berkata Dia menindas kita dalam kesetiaan. Ketika Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang mengizinkan proses itu datang dalam hidup kita, maka itu pasti akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Iya, sekarang kita lanjut ya ayat yang ke-81. Masih di Mazmur 119 ayat 81. Firman Tuhan berkata di sana demikian, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ya habis jiwaku merindukan keselamatan daripada Tuhan, kata pemazmur, dan dia berharap pada firman Tuhan. Ya marilah kita juga menjadi orang-orang yang terus berharap pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat 82, habis mataku merindukan janjimu, aku berkata bilakah engkau akan menghibur aku. Ya pemazmur menantikan Tuhan yang akan menghibur dia. Ketika kita percaya pada firman, maka firman Tuhan itu akan menjadi penghiburan saudara.
Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Ya, seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah melupakan ya ketetapan-ketetapan Tuhan. Berapa lama hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Pemazmur merasa dia ada dalam tekanan karena dikejar oleh orang-orang yang fasik, sehingga hidupnya itu rasanya dia membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Ya, jadi saudara, benar ketika kita ini merasa dianiaya, difitnah, diintimidasi, maka datanglah kepada Tuhan ya, karena Dialah yang sanggup melepaskan. Ayat 85, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Ya, sekali lagi pemazmur mengulangi ada orang-orang kurang ajar yang seringkali dalam hidup kita itu memang diizinkan Tuhan ada untuk membentuk iman kita. Mereka menggali lubang bagiku, kata pemazmur, ya tetapi aku tetap menuruti Tauratmu. Jadi sesuatu yang luar biasa yang kita lihat dari sini, pemazmur ini berkata ya dia mengalami tindakan dari tangan Tuhan, dari orang-orang kurang ajar, dari siapapun, tapi satu komitmennya adalah aku tetap menuruti Taurat Tuhan. Apapun keadaan kita saudara, biarlah kita mau tetap menuruti firman Tuhan ya. Ayat 86, segala perintahmu dapat dipercaya, mereka mengejar aku tanpa alasan ya, dan tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Pemazmur berkata bahwa rasanya sudah seperti mau mati dia dikejar. Ya, seperti mau meninggalkan, ya mereka tuh mau menghabisi aku di bumi. Ini bukan hal yang biasa-biasa saudara. Ada ancaman yang begitu luar biasa yang dialami oleh pemazmur. Tapi dia berkata, ya tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Ya, apapun keadaan, tekanan, bahkan rasanya mau mati meninggalkan bumi, satu hal yang dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan titah dan firman Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Ya, pemazmur berkata dia meminta kepada Tuhan untuk dia dihidupkan menurut kasih setia Tuhan. Ya, dan supaya dia berpegang pada firman dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Ya, ayat 89 dikatakan di sana bahwa untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman Tuhan itu adalah jaminan bukan hanya di bumi tetapi di sorga, dan itu adalah jaminan sampai pada kekekalan. Dan karena itu saudara, kita yang terus berpegang pada firman Tuhan, kita akan mendapat terus kekuatan yang dari Tuhan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu ya teguh, dan bahkan ya di sorga itu saudara, bayangkan ya itu kekuatan firman Tuhan. Dan dia bilang kesetiaan-Mu ya dari keturunan kepada keturunan. Tuhanlah yang menegakkan bumi ini saudara. 91, menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ya, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Pemazmur berkata, kalau bukan karena firman Tuhan, kalau bukan karena Taurat Tuhan, kalau bukan karena ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, maka dia berkata sudah pasti dia binasa dalam sengsara. Ya, memang firman Tuhan sanggup membangkitkan kita, firman Tuhan sanggup menghidupkan kita, sanggup melepaskan kita dari segala persoalan dan beban. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Yes saudara, firman Tuhan yang sanggup menghidupkan kita, firman Tuhan yang sanggup beri kita kekuatan. 94, aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ayat 95, orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ya, luar biasa pemazmur ini, dia menghadapi tekanan, tantangan dari pihak manapun, tetapi satu hal yang dia percaya bahwa hanya dekat dengan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan bagi dia. Karena itu saudara, malam ini biar apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di hidup kita, agar kita terus berharap dan akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang sanggup menghidupkan kami, firman-Mu yang sanggup memberi kekuatan bagi kami. Karena itu hari ini kami terus berpegang pada firman Tuhan, berharap hanya kepada firman Tuhan, dan kami percaya tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal atas hidup kami. Dan karena itu kami mau terus berpegang, mengasihi dan mencintai firman Tuhan, sebab firman itu kekal di sorga sampai selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut Mezbah Doa, beri kekuatan dalam setiap mereka menghadapi persoalan, tantangan. Biarlah firman Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kami. Berkati juga yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah kesembuhan terjadi sehingga kami boleh dipulihkan dan mengalami kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga tubuh kami disembuhkan, jiwa kami juga disembuhkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang sedang ada di dalam pergumulan yang berat dalam rumah tangga, merindukan pemulihan buat suami, istri, anak-anak, biarlah dipulihkan sehingga hujan pertobatan tercurah dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga ilahi yang ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, biarlah hujan pertobatan tercurah sehingga pertobatan terus terjadi. Yang pertama dalam pemerintahan kami, beri roh takut akan Tuhan buat Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada, kabinet mereka dan semua para pejabat di negeri ini. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka sehingga Tuhan mereka menjauhi dosa dan sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, karena Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Lakukan kehendak-Mu di atas bangsa ini Bapa, dan kami percaya ketika kami bersyafaat sungguh-sungguh buat bangsa dan negara kami, lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia hingga Indonesia boleh dimenangkan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke sehingga tanah ini diberkati Tuhan. Semuanya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi hormat nama Tuhan. Berkati juga semua gereja-gereja-Mu di mana saja berada di atas bangsa ini. Biarlah Tuhan setiap intimidasi, setiap teror atas gereja-gereja-Mu anak-anak Tuhan, Tuhan beri kekuatan bagi setiap kami, dan biar keadilan yang dari Tuhan terjadi di atas bangsa ini, atas setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Berkati Tuhan juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, dan semua orang bertekuk lutut kembali kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup kami boleh dimenangkan dan dibenarkan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya